Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Tia Lestari Sundaya, calon guru penggerak Angkatan 9. Saat ini saya bekerja di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Dan berikut adalah video aksi nyata yang saya laksanakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Waalaikumsalam. Bapak. Selamat berakhir pekan. Ya, selamat bermalam Sabtu mungkin ya sekarang ya. Sabtu malam. Ya, ya. Di tengah-tengah aktivitas kita malam ini, kita sama-sama merefleksi, kita sama-sama memahami kembali tentang positif baik ya Uma ya. Betul? Ya, positif baik nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Tia. Nanti sama-sama kita mungkin merefleksikan di akhir apakah kita sudah melakukan praktik baik tersebut ataukah masih jauh dari praktik baik tersebut. Ya, baik kepada Uma nanti dipersilakan, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan sunan acara terlebih dahulu. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada doa, kemudian nanti ada pemaparan dari Ibu Tia Lestari, kemudian nanti ada kesimpulan, ya. Dan selanjutnya ada doa tutup. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan hari ini, baik sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya adalah pemaparan. Selanjutnya adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Tia Lestari. Kepada Ibu Tia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nindi untuk kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah alamin, di kesempatan kali ini saya bisa membersamai Bapak Ibu semua. Insya Allah, walaupun malam hari Bapak Ibu, kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi, bukan informasi ya, ilmu baru mungkin yang insya Allah bisa kita terapkan, implementasikan bersama-sama di lingkungan sekolah kita, khususnya dengan tujuan murid-murid kita. Baik, izin saya share screen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Sudah terlihat Bu Nindi? Ya, baik Bapak Ibu, izin pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita, berbagi informasi terkait budaya positif yang sebelumnya sudah saya pelajari juga bersama rekan-rekan teman CGP Angkatan 9 yang lainnya. Sebelumnya, mohon maaf, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya berniat untuk berbagi, memperluas informasi, wawasan juga yang sudah saya dapatkan kepada teman-teman semuanya. Ya, baik Bapak Ibu bisa dilihat ya di layarnya. Ini ada gambar apa ya Bapak Ibu? Ya, boleh. Petani yang menanam padi. Petani Lagi yang tandur, menanam Uma. padi. Ya, betul. Gimana Miss Mel? Lagi tandur. Lagi tandur, betul sekali ya. Bapak Ibu, ini adalah ilustrasi gambar petani ya, di mana petani ini sedang menanam padi di sawah. Ya, Bapak Ibu, petani ini jika diibaratkan dalam dunia pendidikan, ini ada kaitannya dengan peran kita sebagai seorang guru. Kaitannya apa? Sebentar, saya ini dong. Ya, kaitannya itu guru ini diibaratkan sebagai seorang petani. Bentar ya Bapak Ibu, ini teknisnya agak oke. Saya geser ke sini mungkin ya. Atau saya geser ke sini.
Ya, guru ini diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur dan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Betul begitu ya, Bapak dan Ibu? Kalau kita lihat, petani itu punya tujuan bagaimana agar tanamannya bisa tumbuh subur. Tapi petani itu tidak bisa untuk mengubah kodrat padi menjadi jagung atau mengubah padi menjadi tanaman lainnya. Begitupun dengan kita, Bapak dan Ibu. Ya, kita tidak bisa mengubah kodrat anak untuk menjadi seperti apa, tapi kita bisa memperbaiki perilaku, karakter, atau sikap pada murid menjadi lebih baik. Begitupun dengan petani. Petani tidak bisa Baik. mengubah kodratnya menjadi tanaman yang lain, tapi bisa membantu untuk menyuburkan tanamannya, membantu bagaimana agar lahannya menjadi subur, membantu bagaimana produksi padinya bisa menjadi berkualitas yang baik. Nah, di sini sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, maka karakter murid tumbuh dengan baik. Nah, itu ilustrasi sekilas tentang bagaimana peran petani yang menjadi filosofi pendidikan bagi kita di dunia pendidikan. Nah, adapun Bapak dan Ibu, ya, tugas kita sebagai seorang guru tentunya yaitu untuk menciptakan lingkungan yang positif. Ya, bagaimana untuk menciptakan lingkungan yang positif? Maka perlu adanya dukungan dari siapa? Dari warga sekolah yang saling belajar dan juga saling bekerja sama. Sehingga jika sudah ada kolaborasi atau dukungan dari seluruh warga sekolah yang terlibat, yang saling belajar dan saling bekerja sama, maka akan tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik ini, maka akan tumbuh karakter-karakter baik pada warga sekolah. Pada akhirnya apa? Inilah yang kita harapkan dapat membentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi terkait budaya positif, di mana budaya positif ini meliputi beberapa konsep inti Bapak dan Ibu terkait bagaimana disiplin positif, ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Baik, Bapak dan Ibu. Sebelumnya, ya, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam juga, mari kita coba lakukan ya Bapak dan Ibu. Ya, kita punya dua tangan ya Bapak dan Ibu. Ya, tangan yang kanan dan juga tangan yang kiri. Ya, boleh ya kita ilustrasikan dibantu oleh dua orang ya. Ada yang berperan menjaga tangannya. Nah, anggap saja di tangan Bapak dan Ibu itu terdapat salah satu atau benda yang sangat berharga. Tentunya kalau benda tersebut sangat berharga, pasti akan dimiliki dan dijaga baik-baik oleh Bapak dan Ibu ya. Nah, teman yang satunya lagi mencoba untuk membujuk, merayu, agar dapat membuka kepalan tangan temannya. Nah, boleh dong diilustrasikan, minta bantuannya kepada siapa ya? Ada yang mau dulu sebelum saya coba tunjuk? Kita ilustrasikan satu orang yang mencoba menjaga kepalan tangannya, dan yang satu lagi mencoba membujuk bagaimana nih temannya bisa sampai membuka kepalan tangan tersebut. Ada yang bisa? Atau ada yang mau? Saya yakin pasti bisa. Mau Uma? Boleh Bu Nindi, mau sama siapa Bu Nindi? Sama siapa ya? Terserah Uma aja dipilih boleh. Boleh atuh ke Pak Ludi. Boleh. Boleh Pak Ludi. Ya, Ya, Bu Nindi mau yang merayu atau mau yang mempertahankan? Mempertahankan. Boleh dong, Pak Ludi laki-laki harus bisa merayu ya. Membujuk. aduh ya. Coba gimana caranya Bu Nindi mau membuka kepalan tangannya. Ya. Coba Bu Nindi buka kepalan tangannya. Nggak mau. Bu Nindi milih membuka kepala tangannya atau uang 500 miliar. 500 miliar deh. Oh, Enggak, Nindi nggak mau mau 500 Pak Ludi. miliar. Sudah?
Mau Enggak, uangnya tuh. mau mengepal tangan. Eh, Bu Nindi mau mengepal tangan atau lari dari sini sampai ke Mekah? Aduh, jauh banget ya ke Mekah. Ya, Mbak dilepaskan kepalanya. Hmm. Oleh berhasil. Tepuk tangan teman-teman. Itu Oh, panjang banget. hebat. Oke, terima kasih Pak Ludi. Ya, Ya, sama-sama. baik. Terima kasih Bu Nini dan juga Pak Ludi yang sudah mencoba untuk mengilustrasikan kegiatan Cobalah Buka. Ya, Bapak dan Ibu, dalam kegiatan ini mengilustrasikan sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Siapa? Ya tentunya kita sendiri ya. Kita sendiri yang bisa memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau mau menutup, itu bergantung kepada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ketika misalnya tadi yang dikatakan Pak Udi, Bu Nidi mau kepalan tangan atau mau uang 500 miliar mungkin. Kalau mungkin pada saat itu kondisi Bu Nindi kebutuhannya sedang membutuhkan uang tersebut, mungkin Bu Nindi akan tergoda walaupun uang kepalan tangan yang ada bendanya itu sangat berharga bagi Bu Nindi. Ya, tapi jika pada saat itu menurut Bu Nindi sampai kapanpun bendanya tidak dapat dimiliki oleh orang lain, maka Bu Nindi dengan sekuat tenaga akan terus dapat memegang kepalan tangan tersebut yang di dalamnya terdapat benda yang sangat berharga. Begitu kurang lebihnya ya, Bapak dan Ibu. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah eh, wawasan baru nih, Bapak dan Ibu. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan care control. Ya, Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, dan bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahamannya dapat kita lihat pada tabel tersebut, Bapak dan Ibu. Di sini ada satu tabel yang terdiri dari dua bagian, ada bagian stimulus respon dan juga teori kontrol. Di mana biasanya, bukan biasanya, kebanyakannya ya kita tidak bisa mengontrol diri kita sehingga kita bisa dikontrol oleh orang lain. Namun, berdasarkan teori kontrol ini, ternyata berbeda dengan stimulus respon. Pada stimulus respon, kita bisa lihat seperti realitas kebutuhan kita sama. Padahal, menurut teori kontrol, sudah jelas realitas atau kebutuhan kita berbeda. Betul ya Bapak Ibu, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Ketika menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika kata stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maka kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bagaimanapun itu baik atau buruk, tentu perilaku seseorang pasti memiliki tujuannya tersendiri. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, menurut stimulus respon juga, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, begitupun menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sementara teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, satu lagi ini yang menentukan, atau ini juga sangat penting, di mana stimulus respon mengatakan bahwa model berpikir menang atau kalah. Sementara untuk teori kontrol mengatakan bahwa model berpikir menang-menang. Jadi dua-duanya menghasilkan sifat yang positif. Seperti itu. Nah, pada Ibu ini adalah prakata yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara.
Beliau menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini apa? Yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, jadi sebetulnya apa itu disiplin positif? Disiplin positif ini kita ambil dulu maknanya atau garis besar katanya itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, penghargaan, ataupun ancaman dan juga hukuman. Tujuannya apa penerapan disiplin positif? Tentunya agar dapat membentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita coba terapkan di sekolah kita sudah mencoba untuk melaksanakan kegiatan P5 yang didasarkan kepada nilai profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu bahwa profil pelajar Pancasila ini memuat 6 dimensi. Dimulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, Bapak dan Ibu, keenam dimensi pada profil pelajar Pancasila ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang insya Allah bisa diimplementasikan dan juga diterapkan oleh murid-murid kita, di mana nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat profil manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, Bapak dan Ibu, kita perlu ketahui ya bahwa motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi dua, Bapak dan Ibu. Ada motivasi eksternal, ada juga motivasi internal. Ya, motivasi eksternal ini terdiri dari dua, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, oh, aku mau pakai atribut yang lengkap, soalnya nggak mau dihukum ketika hari Senin. Nggak mau dipanggil ke depan lapangan, karena takut dihukum. Berarti itu motivasi eksternal. Terus misalnya, aku mau mengerjakan tugas biar dapat hadiah dari guru. Berarti jika hal tersebut dilakukan oleh siswa, maka motivasinya merupakan motivasi eksternal. Tapi jika untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, misalnya, saya mau mengerjakan tugas karena saya mau bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh guru saya. Berarti tanpa adanya dia mengikuti nilai hukuman ataupun penghargaan, tapi dia memiliki motivasi internal yang dia miliki dari dalam dirinya. Nah, motivasi internal inilah yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi, mari kita sama-sama Bapak dan Ibu untuk mencoba ya penumbuhkan bagaimana murid-murid kita di sekolah memiliki motivasi internal. Karena jika murid-murid kita memiliki motivasi internal, insya Allah karena di dalam dirinya sudah ada rasa tanggung jawab dan mereka pun menghargai nilai-nilai yang mereka percaya, maka akan menumbuhkan dan menguatkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, saya masuk ke sini ya, ke restitusi. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar atau mungkin sudah ada yang mendengar juga tentang istilah restitusi ini. Restitusi ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ciri-ciri dari restitusi. Ciri-cirinya yang pertama, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Beda ya Bapak Ibu, untuk menebus kesalahan dan untuk belajar dari kesalahan. Lalu ciri yang keduanya, untuk memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya juga, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan ciri restitusi yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, bisa kita lihat di sini, Bapak dan Ibu, ini adalah tabel perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, bisa kita bedakan bahwa hukuman dengan disiplin jelas memiliki hasil yang berbeda. Hukuman menciptakan identitas gagal, sementara disiplin yang meliputi konsekuensi dan restitusi menciptakan identitas sukses. Ada beberapa contoh di sini yang termasuk ke dalam hukuman dan juga konsekuensi dan restitusi. Kita ambil contoh misalnya ya Bapak dan Ibu. Kalau hukuman, di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya, kerap kali ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak, tentu akan menyakitkan. Apa yang menyakitkannya bisa itu berupa bentuk verbal ataupun fisik. Misalnya, dasar ya, kamu tidak tahu diri. Kata-kata seperti itu sudah pasti akan menyakitkan hati anak tersebut. Nah, kalau secara fisiknya, lari di lapangan misalnya, 10 keliling, tentu akan menyakitkan secara fisik untuk anak tersebut. Namun, untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dia sudah tahu apa yang sudah dia langgar, sehingga dia akan mencoba untuk mentaati atau menebus setiap kesalahan yang sudah dia perbuat. Dan restitusi ini merupakan pilihan. Jadi sekian banyak informasi di sini Bapak dan Ibu, bisa kita lihat contohnya di yang kolom baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada hukuman ini, biasanya kata-kata yang diucapkan seperti misalnya, peraturannya adalah apa? Misalnya peraturannya adalah harus mengenakan sepatu berwarna hitam. Kamu harus menggunakan sepatu hitam, bla bla bla. Biasanya diucapkan dengan nada yang sangat tegas. Sementara untuk konsekuensinya, apa peraturannya? Misalnya, apa peraturannya? Mungkin anak bisa menjawab, ya di sekolah kita harus mengenakan sepatu berwarna hitam. Lalu kita juga mencoba bertanya, mampukah kamu melakukannya? Nah, sedikit berbeda juga dengan restitusi. Kalau restitusi ini lebih kompleks lagi Bapak dan Ibu. Misalnya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Sehingga untuk restitusi ini, maka anak akan mencoba untuk mencari solusi dan memperbaiki masalah atas perbuatan yang telah ia lakukan. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan untuk hukuman cenderung bersifat negatif. Konsekuensi ini bersifat netral dan untuk restitusi ini bersifat positif. Sehingga kalau kita lihat mana yang perlu kita terapkan, tentunya adalah restitusi. Bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi pun bisa menciptakan identitas sukses. Namun, jika ada pilihan yang lebih baik, maka kita bisa menerapkan restitusi dalam lingkungan sekolah kita. Nah, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Bapak dan Ibu, kadang kita sedikit keliru, apakah ini hukuman ataukah konsekuensi? Nah, kita bisa lihat di sini ada perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Kalau hukuman itu berarti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Di sini banyak sekali ya Bapak Ibu ciri-ciri atau perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Tapi bisa kita simpulkan bahwa hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
Hukuman ini bersifatnya satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi mendadak ya Bapak Ibu, misalnya ada anak yang kesiangan, tiba-tiba karena terlintas di pikiran kita, ya udahlah lari 10 kali di lapangan. Itu berarti bersifat hukuman karena sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Tapi kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi, itu sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan juga guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Seperti kalau kita mungkin sudah menerapkan ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang terlambat, sudah tahu konsekuensinya mungkin satu, tidak bisa mengikuti kegiatan pembiasaan bersama teman-temannya atau bersama musyrifahnya. Dan juga ketika terlambat, anak harus menulis Al-Quran. Ya, menulis Al-Quran dalam tempo waktu yang sudah disepakati. Namun, coba kita cek ke sini Bapak dan Ibu. Nah, boleh ya diungkapkan, kita cek satu persatu dari poin satu ke poin yang lainnya. Untuk poin pertama nih Bapak dan Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini konsekuensi atau hukuman Bapak dan Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Dilihat dari konteksnya dulu nggak? Eh, udah ada kesepakatannya dulu nggak sama? Mungkin kalau di sini kita lihatnya dari teks yang di sininya, nggak mungkin Pak Fahri. Jadi gimana nih konsekuensi atau hukuman nomor poin pertama? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Boleh nanti kita lanjut ke poin kedua ya. Nanti kita bisa cek bersama-sama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket. Ayo, bagaimana Bapak Ibu? Lari mengelilingi lapangan basket, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Atau mungkin masih bingung? Boleh kita lihat dari poin ke poin ya. Poin ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, yang keempat nih, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Lalu selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Lalu, ada juga poin selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Selanjutnya nih, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Dan terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sebelum saya berikan informasi yang lainnya, menurut Bapak dan Ibu, dari ke-9 poin ini ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada berapa jumlah poin tersebut yang termasuk ke dalam hukuman? Berapa menurut Bapak dan Ibu? Hukuman. Berapa nih? 5. 5, Uma. 5. Baik. Yang lainnya mungkin ada yang berbeda? Ada berapa nih jumlah yang termasuk hukuman? Kalau berarti 5 hukuman, berarti sisanya konsekuensi ya? Iya. Oke, coba. Ini kita samakan Bapak dan Ibu jawabannya. Nah, kalau bisa kita lihat di sini ya, di sini
yang termasuk hukuman, ya, ada 5, ya, dan konsekuensinya ada 4. Kalau kita bisa tarik kesimpulan, sebelumnya saya lupa, mohon maaf. Ya, sebelum saya mencoba untuk melanjutkan dan juga menyebutkan ini, boleh dong dari teman-teman dulu kira-kira menurut Bapak dan Ibu dari poin-poin ini, apa yang semakin menguatkan perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak dan Ibu? Izin menjawab, Bu Mak. Boleh, Pak Pari? Kalau hukuman lebih ke menyakiti Ya. diri atau si siswanya gitu. Mm-mm. Ya kalau konsekuensi tidak seperti itu. Ada tanggapan yang berbeda? Boleh, Miss Melda? Kalau konsekuensi menurut aku ada pendidikan di dalam tindakannya. Kayak misalkan ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret sama dia. Berarti kan itu ada unsur pendidikan yang di situnya bahwa kita tidak boleh semena-mena sama orang lain atau tidak boleh merusak barang orang lain. Kalau misalkan kamu merusak berarti konsekuensinya harus diganti gitu. Jadi ada unsur pendidikan di situ. Kalau untuk hukuman menurut aku tadi betul ada unsur menyakiti atau memberatkan si murid itu sendiri. Bahkan kalau misalkan kita menghukum terkadang tidak membuat anak itu berubah, malah apa sih gitu. Kadang anak-anak kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Fahri dan Miss Melda. Benar sekali ya yang disampaikan oleh Pak Fahri dan juga Miss Melda. Kalau kita lihat poin demi poin, kalau misalnya kita dari hukuman dulu ya, lebih kepada menyakiti dan sebetulnya terkadang hukuman itu tidak nyambung dengan apa yang mereka langgar ya. Misalnya terlambat, tapi hukumannya lari mengelilingi lapangan basket. Sepertinya kurang nyambung ya. Apa Iya, hubungannya terlambat dengan berlari begitu ya Bapak dan Ibu ya? Kobro dikasih hukumannya berjemur di lapangan basket. Sepertinya kurang nyambung. Dan juga tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Fahri tadi, memang betul lebih kepada sifatnya menyakiti, baik itu verbal maupun secara fisik. Sementara kalau konsekuensi, betul juga yang disampaikan oleh Miss Melda, kalau misalnya konsekuensi itu ada unsur pendidikan, yaitu nilai tanggung jawab. Ya, apa yang dia lakukan, dia berani berbuat atas perbuatan yang telah dia lakukan. Dan betul ya Bapak Ibu, jika kita mencoba menerapkan konsekuensi ini, walaupun sebetulnya ada yang lebih ideal, yaitu restitusi, tapi kita bahas dulu yang ini, dibandingkan hukuman, konsekuensi itu tentu yang lebih utama. Ya, kalau boleh cerita, seperti hanya dulu, angkatannya Givanska ya, ketika mereka selalu mencoba untuk merusak barang yang ada di kelas, seperti sapu gitu ya, pel yang selalu saja patah itunya, dan penghapus board yang selalu mereka lempar-lempar akhirnya rusak. Kalau kita tanya dengan cara yang baik ya Bapak dan Ibu, dan kita tidak mencoba menerapkan hukuman, mereka punya rasa tanggung jawab untuk menggantikannya. Walaupun itu terjadi beberapa kali dan berulang-ulang, jika kita tidak memberikan hukuman dan menawarkan sebuah konsekuensi, mereka akan mencoba untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan, seperti contohnya nilai tanggung jawab. Begitu kurang lebihnya Bapak Ibu, ini terkait hukuman dan juga konsekuensi. Selanjutnya, nah Bapak dan Ibu, ini adalah informasi terkait dihukum oleh penghargaan Bapak dan Ibu. Bisa kita lihat satu persatu ya. Ada Alficon, menurut penelitiannya, menurut dia katanya yang namanya penghargaan itu ternyata ada unsur menghukum atau kita berikan kata-kata lebih enaknya itu dihukum oleh penghargaan. Menurutnya, dihukum oleh penghargaan itu satu, penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif ini karena dapat memberikan pengaruh jangka panjang dan juga jangka pendek. Lalu menurutnya juga bahwa penghargaan ini merusak hubungan. Walaupun tidak seluruhnya dan tidak semua dilakukan oleh semua orang bahwa penghargaan ini dapat merusak hubungan, namun ada di antaranya
bahwa dengan penghargaan ini dapat merusak hubungan. Misalnya nih yang relate dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya itu perlombaan-perlombaan yang unsurnya subjektif ya. Misalnya lomba menyanyi gitu ya. Tentunya kan orang itu ingin bernyanyi, mengikuti ajang tersebut, ingin mendapatkan suatu penghargaan. Ya, karena penilaiannya tidak subjektif ya, maka ada kecemburuan sehingga akhirnya menimbulkan kerusakan hubungan atau merusak hubungan seseorang dengan orang lain. Nah, ini maksudnya bahwa penghargaan di sini merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ada sebuah riset ya Bapak dan Ibu, katanya ada seseorang nih yang anak kecil ya, dengan penghargaan itu dia sampai menjadi tidak tepat dalam mengerjakan sesuatu. Kenapa? Karena mereka merasa kalau ada penghargaan pasti aku akan terus dihargai. Padahal tidak seperti itu ya Bapak dan Ibu. Karena dia merasa terlena dengan suatu penghargaan sehingga ketepatan yang dimiliki menjadi berkurang. Ini pun masuk juga ke dalam poin selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Ada penghargaan mematikan kreativitas. Ada penghargaan yang menghukum dan juga motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Namun tentunya Bapak dan Ibu, atas informasi ini, yang dimana katanya dihukum oleh penghargaan, semua dapat dikembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Bagaimana tujuan kita untuk mendapatkan penghargaan? Apakah hanya untuk mendapatkan kepopuleran? Ataukah memang semuanya yang kita lakukan, tujuannya itu berasal dari motivasi dalam diri kita sendiri atau intrinsik? Seperti misalnya nih Bapak dan Ibu, tidak kita pungkiri ya, misalnya, ayo kita ikutan lomba masak di sekolah. Misalnya, apa ya tujuannya? Ya, kira-kira penghargaannya akan bagaimana ya? Apakah dengan seseorang satu kelompok yang menang ini akan menimbulkan pertentangan atau merusak hubungan dengan kelompok yang lain? Apakah dengan adanya kemenangan dari satu kelompok akan menimbulkan kelompok tersebut menjadi tidak semangat bekerja ataupun yang lainnya? Maksudnya lebih ke sana Bapak dan Ibu. Nah, semoga kita harapkan penghargaan yang selalu kita miliki tentunya kepada anak-anak tidak menimbulkan efek-efek negatif untuk kita. Begitu. Nah, kita masuk ke sini Bapak dan Ibu. Nah, boleh kita lihat di sini ada dua gambar ya Bapak dan Ibu. Yang satu adalah gambar ilustrasi seseorang yang sedang mengendarai motor. Tentunya ketika seseorang tersebut mengendarai motor, dia mengenakan helm. Nah, dan satunya lagi adalah gambar yang mengilustrasikan ketika zaman pandemi kemarin, orang itu harus menggunakan masker ya Bapak dan Ibu. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kenapa sih yang satu nih harus menggunakan helm dan yang satu harus menggunakan masker? Kenapa tuh Bapak dan Ibu? Yang satu harus menggunakan masker dan yang satunya lagi menggunakan helm. Untuk melindungi diri, Untuk melindungi melindungi diri. diri. Ya, yang Betul. ini kan untuk melindungi diri dari kecelakaan, sedangkan yang pakai masker untuk melindungi dari penyebaran COVID-19. Luar biasa. Betul berarti ada jawaban yang lain atau tanggapan yang lain yang berbeda mungkin? Miss Fiona sudah on suara. Mau menyampaikan sesuatu, Miss? Oke, ya Bapak dan Ibu tentunya benar yang katakan Berdasi. Untuk menjaga, melindungi diri ini tentunya untuk apa? Untuk keselamatan ya. Keselamatan agar pada saat kecelakaan tidak terjadi benturan pada kepala. Ya, dan pada saat menggunakan masker, menjaga keselamatan diri agar tidak terinfeksi atau terkena virus dari orang lain. Ini yang kita yakini dengan nilai keselamatan pada kedua ilustrasi gambar ini. Ya, nilai keselamatan. Di mana nilai keselamatan ini adalah suatu nilai yang diyakini. Kenapa diyakini? Karena yakin, oh iya, kalau menggunakan helm, kalau terjadi benturan, kepala kita terlindungi. Dan kita pun yakin, oh ketika kita pakai masker, kita yakin kemungkinan kecil kita akan terinfeksi virus karena virusnya tertahan oleh masker tersebut.
Nah, jadi sebetulnya apa itu keyakinan? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, ini adalah suatu informasi terkait pembentukan keyakinan kelas. Dan Bapak dan Ibu, kita sudah mencoba untuk membuat kesepakatan kelas ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah semuanya sudah mencoba membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Namun tentunya dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat, mari kita coba untuk selalu meninjau kembali keyakinan kelas tersebut, apakah sudah sesuai, apakah ada yang perlu diperbaiki. Ketika kita membentuk suatu keyakinan kelas, mari kita gunakan kata-kata dalam bentuk yang positif. Misalnya, contohnya ya Bapak dan Ibu, ketika kita memberikan suatu poin keyakinan kelas, jangan berlari di kelas atau koridor. Mari kita buat atau ubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Kalau kita ya Bapak dan Ibu, mungkin sering juga ya, mendengar atau melihat. Jangan membuang sampah sembarangan atau tidak membuang sampah sembarangan. Mari kita coba ubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang positif. Misalnya, mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan misalnya, atau terima kasih sudah membuang sampah kepada tempatnya. Nah, termasuk saya sendiri Bapak dan Ibu, ada poin kesepakatan kelas yang masih harus ditinjau kembali dan perlu direvisi kembali agar poin-poin pada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini dapat menjadi sebuah kalimat-kalimat yang positif agar lebih mengajak peserta didik kita atau murid kita untuk menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, Bapak dan Ibu, kita masuk ke sini ya. Nih, ini ada ilustrasi, ada cerita. Ya, katanya seperti ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini relate ya Bapak Ibu, mungkin pernah juga terjadi di sekolah kita. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, Bapak dan Ibu, ketika ada suatu tindakan atau suatu peristiwa atau suatu kasus yang terjadi di sekolah kita, mari kita ketahui dulu akar permasalahannya dan mari kita sama-sama untuk tidak memberikan statement yang belum tentu benar jawabannya. Nah, Bapak dan Ibu, kita ke sini. Bahwa ternyata kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Ya, ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Jika kita melihat dari pertanyaan pemantik tadi, ya, kita bisa lihat ke sini Bapak dan Ibu. Ya, ada beberapa jawaban yang mungkin disampaikan oleh Doni dan ini merupakan gambaran kebutuhan apa yang sebetulnya ingin Doni penuhi. Nah, tadi kan di ilustrasinya bahwa Doni itu sering membuat ulah ya, mengambil makanan temannya pada saat istirahat. Jika seandainya Ibu Ambar menanyakan ke Doni, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Dan ternyata Doni menjawabnya karena dia lapar. Nah, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membekalkan makanan, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi, ketika kita lihat dari kasus tersebut, dan ini ternyata pernah atau dialami oleh anak-anak kita, oh kita cari tahu dulu apa jawabannya. Ketika jawabannya karena lapar, memang mungkin karena dia harus bertahan hidup. Kalau dia nggak makan, mungkin bisa dia pingsan. Atau mungkin lebih ke hal-hal yang lebih parah lagi. Nah, adapun poin yang kedua, Bapak dan Ibu,
Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, dan ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi menurut dia, kalau dia ngambil makanan orang-orang akan menjadi memperhatikan dia. Oh, berarti ini pun pernah kita alami ya Bapak dan Ibu. Oh, berarti bukan semata-mata anak tersebut ingin mengambil makanan, tapi dia butuh untuk diterima atau butuh akan kasih sayang. Nah, yang ketiga, kalau jawabannya berbeda nih, ternyata Bapak dan Ibu, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nih, saya hebat loh, karena saya bisa ngambil makanan orang. Berarti dia sedang memenuhi atau ingin memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan atau pengakuan atas kemampuan yang dimiliki olehnya. Nah, adapun yang keempat, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, misalnya teh setiap hari mie telur, mie telur, mie telur, bosan. Nah, lalu karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan mungkin ini pun bukan sering, pernah dialami oleh anak-anak kita ya Bapak Ibu. Oh iya, ada orang tuanya ngasih bekalnya hanya misalnya nasi goreng atau mie goreng lagi, mie goreng lagi. Coba kali-kali mau nyoba makanan temennya yang bekalnya roti atau nasi, ayam misalnya, ataupun lain sebagainya. Sehingga kebutuhan yang dia peroleh atau yang ingin dia penuhi adalah kebebasan. Dia nggak mau makannya terus-terusan yang dibekali oleh ibunya yang tidak beragam. Dan yang terakhir, jika seandainya Doni menjawab bahwa dia melakukannya karena iseng aja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya, ini pun relate ya Bapak Ibu dengan anak-anak kita di sekolah. Tentunya dengan kita sudah mengetahui nih kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Oh iya, sehingga insya Allah ya setelah kegiatan ini ketika ada anak-anak yang berusaha untuk melanggar atau misalnya melakukan hal sesuatu yang di luar dugaan kita, mari kita ketahui dulu kebutuhan dasarnya. Dan mari kita coba penuhi apa yang sedang mereka butuhkan. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini nih Bapak dan Ibu. 5 posisi kontrol. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah masuk ke posisi kontrol ya. Posisi kontrol ini ada 5. Ya, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer dan manajer. Nah, coba Bapak Ibu kita lihat ya. Kita coba amati dengan seksama dan coba kita bedakan. Ya, ini ada kasus ceritanya, kasus ini anak ya yang terlambat hadir di sekolah. Contohnya Adi. Adi terlambat hadir di sekolah. Jika posisi gurunya berada dalam posisi kontrol penghukum, kata-kata yang mungkin dilontarkan oleh guru tersebut adalah misalnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Nah, biasanya posisi kontrol penghukum ini akan menggunakan nada yang tinggi dan juga bersifat menghardik. Coba kita bedakan dengan pembuat merasa bersalah. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi dengan nada dan juga kata-kata yang dilontarkan oleh guru tersebut akan membuat murid tersebut merasa bersalah. Tapi coba kita lihat lagi poin yang di bawahnya Bapak dan Ibu. Posisi kontrolnya teman.
Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Jadi biasanya lebih santai Bapak dan Ibu. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini. Nah, biasanya kalau yang punya teman itu lebih akrab sama anak-anak. Coba kita bedakan lagi Bapak dan Ibu posisi pemantau. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, dan yang terakhir posisi manajer. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita cermati dengan seksama, dari kata-kata yang disampaikan memiliki makna yang tersendiri, Bapak dan Ibu. Coba kita lihat ke sini. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, ya, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jika posisi kontrolnya sebagai penghukum, ini memiliki ciri-ciri seorang hukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu cara dia. Menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, bahkan membentak. Dampaknya apa? Jika guru menerapkan posisi kontrol penghukum, murid menjadi pendendam dan tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Nah, kalau kita lihat di sini, wah, ternyata berat sekali ya kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Tapi coba kita lihat ke sini, Bapak dan Ibu. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini suaranya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Nah, dampaknya apa? Jika kita berada dalam posisi pembuat merasa bersalah, ini akan membuat murid merasa bersalah dan menciptakan identitas gagal, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Ini bisa kita garis bawahi, Bapak dan Ibu. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam dan murid menahan perasaan. Artinya apa? Artinya, murid tidak dapat mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang dia rasakan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, kalau kita tahu ya Bapak dan Ibu, kalau anak nih yang dihukum, ada yang mungkin jadi melawan ya, walaupun negatif, tapi dia mengekspresikan diri. Tapi jika kita berada dalam posisi pembuat merasa bersalah, murid cenderung pasif dan justru menahan amarahnya atau menahan ekspresinya. Nah, murid yang tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Wah, ini perlu kita hindari ya Bapak dan Ibu. Nah, teman, posisi teman. Cenderung suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Tapi, mari kita lihat dampaknya. Dampaknya apa? Murid akan tergantung pada guru tersebut karena faktor ketergantungan. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, dan di lain waktu murid bisa berperilaku baik namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Bapak dan Ibu, kalau kita cermati dengan seksama, posisi kontrol teman ini sebetulnya memberikan identitas sukses ya Bapak dan Ibu. Namun perlu kita ketahui, jika kita memposisikan diri sebagai teman kepada anak-anak, kita pun mungkin pernah mengalami anak-anak tentunya akan merasa melunjak ya, dan mungkin semena-mena terhadap kita. Bagaimana cara dia berbicara dan bagaimana cara dia berperilaku. Dan betul, kalau saya relate dengan kehidupan saya, kalau kita mencoba menerapkan posisi teman, walaupun menciptakan identitas sukses atau berhasil, namun walaupun tidak semuanya, hanya beberapa saja, ada sebagian siswa yang akan tergantung kepada diri kita. Sementara ketika diri kita tidak ada,
Dia akan merasa bingung karena tidak ada orang yang bisa dia andalkan. Itu kekurangannya Bapak Ibu jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Bagaimana dengan posisi kontrol pemantau? Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara yang tinggi. Dia cenderung formal. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat diberi sanksi, maka guru harus selalu mengawasi murid. Dan guru mengarahkan murid berdasarkan konsekuensi, tentunya konsekuensi yang telah disepakati sebelumnya. Dampaknya apa jika kita menerapkan posisi pemantau? Ya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Dan murid tidak sepenuhnya mandiri. Dan yang terakhir, coba kita cermati sesama posisi kontrol manajer. Seorang manajer ini netral, tidak emosional, dan tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Sama dengan pemantau, mencipta identitas berhasil atau positif. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing ke murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu mandiri, bertanggung jawab, dapat memecahkan masalah. Dampaknya apa? Dari posisi manajer ini, maka akan membangun karakter murid seperti murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Nah, Bapak dan Ibu, berdasarkan 5 posisi kontrol yang ada ini, lantas posisi mana yang sebaiknya kita terapkan? Sebetulnya kita bisa lihat dari sudut pandang kita dan dari permasalahan apa yang tengah dihadapi. Namun tentunya jika kita lihat dari ciri-ciri ataupun dampaknya, tentunya dampak posisi manajer, dampak posisi atau posisi manajer ini merupakan posisi yang ideal yang bisa kita terapkan dalam membimbing murid-murid kita, Bapak dan Ibu. Insya Allah, jika kita menerapkan posisi kontrol ini, ketika anak tersebut membuat suatu pelanggaran ya atau membuat suatu permasalahan, maka dia akan berusaha untuk memecahkan masalahnya sendiri tanpa harus kita berikan suatu hukuman, membuat dia merasa bersalah, membuat dia merasa ketergantungan akan diri kita, seperti itu. Nah, kita masuk ke sini Bapak dan Ibu. Karena kita sudah tahu ya barusan, oh ternyata dari 5 posisi kontrol yang ada itu yang sebaiknya diterapkan itu adalah posisi manajer. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Bahwa segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahap. Ada menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini didasarkan kepada teori kontrol, seperti misalnya langkah pertama menstabilkan identitas. Ini mengacu kepada teori kontrol, bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu langkah yang kedua nih, seperti validasi tindakan yang salah. Ini didasarkan kepada teori kontrol, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ini didasarkan kepada kita semua memiliki motivasi internal. Coba mari kita lihat satu persatu, Bapak dan Ibu. Dari ketiga tahap restitusi ini, segitiga restitusi ini, tahap yang pertama itu kan menstabilkan identitas ya. Coba bentar. Di mana menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuat dia dalam posisi gagal. Misalnya, udah tahu anak tersalah, kita malah dimarahin, dikritik, kamu sih begini, jadi kan begini. Tentunya, ketika anak tersebut sedang berada dalam posisi kegagalan, anak tersebut bukan menjadi lebih baik, namun justru merasa lebih gagal. Nah, untuk itu, mari kita coba terapkan
segitiga restitusi ini dengan diawali dengan menstabilkan identitas. Ya, mari kita yakini bersama kepada si anak dengan cara-cara atau kalimat yang efektif dan juga bisa kita coba terapkan seperti ini Bapak dan Ibu. Misalnya, ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Ketika dipanggil, kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Kan Ibu sudah beri waktu 3 hari, kenapa kamu temukan tugas? Kalau seperti itu, anak pun langsung mundur, langsung tidak mau menceritakan. Tapi kalau coba kita sampaikan dengan baik, nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau mungkin dengan kalimat yang lainnya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ataupun bisa juga kita sampaikan dengan kalimat seperti ini, kamu berhak merasa begitu. Jika coba kita sampaikan dengan kalimat-kalimat yang seperti ini, yang merupakan kalimat-kalimat reflektif, insya Allah ketika anak-anak melakukan suatu pelanggaran yang melanggar peraturan, sehingga mereka mengalami kegagalan, mereka akan mencoba untuk mengungkapkan dan merasa lebih tenang, nyaman dengan kita setelah menyampaikan kalimat-kalimat dalam tahap menstabilkan identitas ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu, yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan tentu ya kita tahu bahwa tindakan itu pasti ada tujuannya tersendiri, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat ini mungkin terdengar asing buat guru ya Bapak Ibu, termasuk saya sendiri sebelumnya merasa asing. Namun ternyata ketika kita coba terapkan tanpa nada yang menghakimi, insya Allah ini akan memvalidasi kebutuhan mereka. Seperti apa misalnya? Misalnya, ada anak nih yang marah, ya, misalnya menggebrak meja karena marah sama temennya, disebutin terus atau dibully. Dia ngebrak meja, marah nih. Nah, guru tersebut coba mengatakan, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Artinya apa? Meyakinkan, oh iya, memang anak tersebut salah. Tapi mencoba menahan kalau misalnya anak tersebut bisa berbuat ulah dari yang menggebrak meja gimana? Atau misalnya mungkin anaknya bisa melempar meja, atau misalnya melempar kursi dan sebagainya. Nah, dengan validasi tindakan yang salah ini, akan coba memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya juga kita bisa mengatakan dengan kalimatnya seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau mungkin bisa juga ya Bapak Ibu kita terapkan atau coba sampaikan dengan kalimat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dengan validasi tindakan yang salah ini, anak akan semakin yakin dan semakin terbuka dan semakin berpikir atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Nah, tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah yang satu tuh Bapak dan Ibu, dan tingkah laku yang telah divalidasi, tingkah laku yang telah divalidasi di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaannya, di bawah ini merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bisa menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya, Bapak dan Ibu, kita dapat menyampaikan kepada anak tersebut, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, penting kita untuk menanyakan ke anak kehidupan yang seperti apa yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Pasti kebanyakan anak akan mengatakan iya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut.
Misalnya nih Bapak dan Ibu, agar lebih tergambarkan, ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, atau yang sering kita lihat deh misalnya, ada anak yang ketika diberikan tugas menggunakan handphone, anak tersebut malah menggunakan handphonenya dengan yang tidak sesuai yang diinstruksikan oleh kita. Misalnya, malah bermain TikTok. Nah, akhirnya tidak mengumpulkan tugas. Ya, ketika kita mencoba menerapkan segitiga restitusi yang diawali dengan menstabilkan identitas, kita coba panggil ya. Nah, ya, kira-kira tahu nggak kenapa kamu dipanggil ibu ke sini? Kalau kita menanyakan dengan nada, sikap, dan lingkungan yang enak, anak pun akan coba untuk terbuka. Misalnya, iya Bu tahu tidak mengumpulkan tugas. Lalu kita coba tanya, ya Ibu juga sama, pernah melakukan kesalahan. Karena Ibu tahu juga, karena berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Nah, tapi kita coba menanyakan, kira-kira kalau seperti itu, keyakinan mana yang belum kamu terapkan? Anak-anak kan pasti berpikir, oh iya, kalau nggak mengerjakan tugas, berarti kita itu tidak bertanggung jawab ya, atau belum bertanggung jawab. Lalu kita mencoba menawarkan, bagaimana caranya biar kamu mau bertanggung jawab? Nah, berarti dia akan mencoba berpikir ya. Dia mencoba mencari solusi atas perbuatan yang telah dia lakukan. Mungkin dia bisa menjawab, oh ya, saya mau mengerjakan tugas susulan, Bu. Atau misalnya, saya mau meminta maaf kepada Ibu karena sudah tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi yang kita harapkan, Bapak dan Ibu, dengan penerapan segitiga restitusi ini, diharapkan dapat menciptakan murid yang dapat bertanggung jawab dan mencoba untuk menemukan serta menerapkan masalah atau mencari masalah atas perbuatan yang telah dia lakukan. Jadi kita akan menciptakan siswa yang bertanggung jawab dan mandiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saatnya kita sharing, berbagi ya Bapak dan Ibu, atau mungkin ada yang memberikan tanggapan, atau juga mungkin ada yang mau bertanya, mangga saya persilahkan. Sebelumnya saya izin stop chat terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Ya, baik saya kembalikan lagi kepada Bu Nindi sebagai moderator. Ya, terima kasih Bu Tia untuk pemaparannya luar biasa ya. Mungkin nanti sama-sama kita merefleksikan di kegiatan kita sekolah, kemudian mengaplikasikan juga bagaimana tadi yang sudah Tia paparkan. Baik teman-teman, mungkin sekarang sesi diskusi ya, boleh tanya jawab. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh dipersilahkan. Ya, kepada Ibu Siti Maria Maulida, enggak, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Nindi kesempatannya. Mohon maaf izin okem karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon maaf juga saya terlambat bergabung. Bu Tia, luar biasa ya pemaparannya tentang disiplin positif. Ini adalah PR kita bersama sebetulnya di sekolah karena kadang kita bingung, terutama untuk apa ya melatih konsistensi kita. Hmm, terkait dengan penerapan disiplin positif, terutama mungkin untuk segitiga restitusi ya, yang kalau kitanya memang belum memahami betul, terkesan seperti hanya teori belaka, atau tidak mungkin nih kayaknya dilakukan, seperti itu ya. Nah, saya sudah mencoba, apa namanya, mengaplikasikan segitiga restitusi ini, dan respon dari anak-anak tuh ada kata-kata begini, Bun, kalau misalnya Bunda kayak gitu, nanti semuanya nggak pada nurut katanya karena terlalu baik gitu. Bu Tia sendiri bagaimana nih? Apakah sudah mencoba untuk melakukan penerapan segitiga restitusi ini dan bagaimana respon anak-anak gitu? Karena saya coba ke beberapa anak gitu ya, ketika ada masalah digunakan segitiga restitusi. Tapi saya yakin sebetulnya ya, ketika ada sebuah teori itu tentu pasti sebetulnya sudah diuji dulu ya. Jadi tidak mungkin mereka itu mengeluarkan sebuah teori tanpa ada pengujian dulu.
Jadi naif rasanya kalau kita bilang itu hanya teori gitu, karena mereka pasti sudah melakukan riset dulu gitu ya, baru diterapkan atau disimpulkan. Itu mungkin yang mau saya tanyakan, bagaimana respon anak-anak dan apakah Bu Tia sendiri sudah berhasil menerapkan itu. Terima kasih. Ya, baik Bunda, izin menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bapak dan Ibu, untuk penerapan segitiga restitusi ini, saya sudah coba menerapkan. Ya, saya coba menerapkannya karena di kelas saya ini kasusnya itu bukan banyaknya, didapatkan beberapa siswa yang sering tidak piket, ya, alasannya ini itu, ya, dengan berbagai macam alasan. Saya coba ajak berdiskusi terlebih dahulu, ya. Memang betul ya, tadi yang dikatakan oleh Bunda, kalau teori itu kadang sulit untuk, ada yang bilang sulit untuk dipraktekkan. Namun tentunya kalau kita belum mencoba, kita tidak tahu sejauh mana eh, praktek dari teori tersebut yang sudah kita lakukan. Seberhasil apa sih yang sudah kita coba terapkan? Kalau saya pernah menerapkannya seperti ini, saya coba panggil anaknya. Namun tentunya dengan kondisi yang rileks ya. Jadi tidak membuat anak tersebut menjadi takut dan gugup. Coba kira-kira karena mungkin dia sudah tahu sebelumnya ya. Ini betul-betul Bapak Ibu tidak ada skenario. Coba saya terapkan ini dipanggil. Kira-kira tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Miss, katanya karena nggak suka piket ya, katanya. Oh, kenapa udah tahu duluan? Misalnya kayak gitu ya. Ketika ditanya, kenapa tidak piket? Dijelaskan beberapa alasannya ini, itu. Nah, kita kan coba menyampaikan ya, oh iya, karena waktu itu dia menyampaikannya capek kalau sore-sore, katanya gitu ya, kalau sore-sore piket itu capek. Kita coba sampaikan dulu, ya sama pada saat sore pun ibu merasa capek, dan ibu pun sama kamu. Pernah melakukan hal yang sama, pernah berbuat salah, karena berbuat salah itu manusiawi. Betul, Miss, katanya gitu. Ketika kita coba tanyakan keyakinan ya, kalau seperti itu kira-kira kalau waktu itu saya bilangnya bukan menanyakan keyakinan karena belum tahu keyakinan itu apa. Tapi kita coba tanya kira-kira sikap apa yang belum kamu coba terapkan nih kalau kamu nggak piket. Aku nggak tanggung jawab ya, katanya gitu. Dia udah ngakui sendiri. Aku nggak bertanggung jawab ya, nggak menepati janji harus piket sesuai jadwalnya. Oh, kamu tahu ya, kalau kamu seperti itu kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Berarti saya harus piket ya? Biar apa? Biar bertanggung jawab dan biar saya menjadi orang yang bisa mentaati janji. Katanya seperti itu. Oke, ketika sudah terjadi seperti itu nih, kita lihat beberapa waktu dan ternyata alhamdulillah responnya baik dan ini disampaikannya bukan menurut saya tapi menurut anak-anak yang lain. Oh, katanya sekarang mah bertanggung jawab seperti itu. Ada juga kasus yang lainnya yang cekcok sama teman-temannya, saya coba terapkan juga. Oh betul ya, kalau ada masalah teh, kita jangan menyudutkan anak, tapi kita coba cari tahu dulu anak tersebut teh latar belakangnya apa sih, kebutuhan dasarnya apa yang ingin mereka penuhi, dan kita coba terapkan. Oh iya, penerapan segitiga tentunya seperti ini. Ada ya contohnya di kelas saya 2 orang perempuan. Namun, di balik beberapa penerapan segitiga restitusi yang sobat saya terapkan ini, memang betul tidak semua mungkin anak bisa melakukan penerapan ini ya. Saya pun coba pernah menerapkan salah satu siswa, sebut saja Alif. Ketika saya coba terapkan segitiga restitusi ini kepada Alif, responnya tidak nyambung ya. Berarti PR juga buat saya bagaimana menerapkan segitiga restitusi pada anak yang memang apa ya katakannya eh, belum apa ya, berarti untuk kondisi Alif ini kita harus cari tahu dulu ya, gali dulu kebutuhan dasar apa yang Alif ingin penuhi, sehingga ketika ada suatu permasalahan yang Alif lakukan, kita bisa mudah untuk menerapkan segitiga restitusi tersebut. Jadi yang bisa saya simpulkan, saya pernah melakukan segitiga restitusi ini berhasil ya kepada beberapa kasus atau beberapa pelanggaran, namun masih pernah ditemui satu yang belum berhasil karena dilihat dari kebutuhan dasar yang belum saya ketahui betul dari si anak tersebut. Nah, Bapak Ibu, saya pun sama masih belajar, sehingga mari kita sama-sama untuk coba menerapkan. Tidak sulit sebetulnya, asalkan kita mau mencoba dan terus mencoba. Itu kan lebihnya, Bunda.
Barangkali ada tanggapan dari yang lainnya? Enggak, boleh. Iya, Ibu Tia izin untuk menanggapi ya. Boleh, Bu Ya, Nindi. iya baik. Tadi setuju dengan apa yang Ibu Tia ungkapkan bahwa untuk melaksanakan segitiga restitusi itu kita harus paham ya kebutuhan pokok peserta didik kita itu seperti apa, kebutuhan dasar peserta didik kita itu seperti apa. Karena ada yang berhasil untuk melakukan segitiga restitusi, adapun yang mungkin kebutuhan dasarnya belum terpenuhi di rumahnya. Maka ketika kita melakukan segitiga restitusi, itu akan tidak mengena mungkin ya kepada peserta didik tersebut. Seperti itu Bu Tia tanggapannya. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang Bu Tia tadi ungkapkan. Begitupun dengan ketika saat ini saya melaksanakan pembelajaran secara online PPG, dosen pun menganggap kami sebagai mahasiswa yang perlu dilakukan segitiga restitusi. Ditanya alasannya kenapa tidak mengerjakan LK ini, bukan bukan apa ya, bukan menyalahkan secara langsung, tapi betul-betul digali alasannya apa yang menjadi dasarnya, kemudian nanti diberi penguatan, diberi motivasi juga sampai akhirnya kami sadar bahwa oh iya memang harusnya seperti ini yang harus kami lakukan. Tidak menghakimi tapi menjadikan kami betul-betul harus diberi motivasi untuk diberi penguatan agar tidak melakukan kesalahan kembali. Seperti itu, Bu Tia. Ya, betul Bu Nindi. Terima kasih. Barangkali mungkin Bu Nindi ada yang mau menanggapi lagi atau berbagi Ya, cerita atau sharing, mangga? boleh kita berbagi praktik baik mungkin ya, Bu Tia ya. Boleh Ibu Nida dipersilahkan. Iya, terima kasih kesempatannya, Bu Nindi. Bu Tia izin bertanya, bagaimana penerapan keyakinan kelas yang optimal gitu ya, menurut Bu Tia? Karena setelah saya mempelajari sedikit dan saya melakukan umpan balik kepada anak-anak, sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan dengan adanya keyakinan kelas yang kita tempel atau kesepakatan kelas yang kita tempel di kelas. Apakah ada yang keliru dengan pembuatan kesepakatan kelas kita gitu ya? Kemudian sebetulnya saya pernah mempelajari juga bahwa sebetulnya keyakinan kelas itu tidak usah poinnya tidak jangan terlalu spesifik gitu. Tapi bagaimana penerapannya agar optimal di kelas dan semua peserta didik merasakan manfaatnya gitu. Kan keyakinan kelas teh harus sampai merasuk ya intinya apa dijiwai oleh semua peserta didik. Nah, bagaimana adakah kiat-kiat untuk memaksimalkan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya, terima kasih Bu Nida untuk pertanyaannya. Izin menjawab, barangkali jawabannya sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Nida. Kiat-kiatnya mungkin untuk saya pun, penerapan keyakinan kelas ini, kalau saya rasa, mungkin dilihat dari anak itu sendiri ya. Bagaimana agar si keyakinan tersebut bisa berjalan dengan optimal? Tentunya kita harus sering untuk merefleksikan secara berkala terkait keyakinan kelas tersebut. Misalnya kan kita sudah membuat keyakinan kelas nih, berapa poin? Misalnya menggunakan atribut yang lengkap, ya, menggunakan atribut yang lengkap. Kita lihat apakah semuanya sudah mencoba mentaati. Oh, ternyata keyakinan kelasnya sudah disepakati nih, sudah dilaksanakan dengan baik. Oh, ternyata berarti checklist ya. Jika ternyata masih saja didapatkan atau ditemui siswa yang terlambat masuk ke kelas. Ya, misalnya keyakinan kelasnya sudah dibuat nih, tidak terlambat batasnya 5 menit masuk ke kelas setiap pelajaran. Ternyata kenyataannya 10 menit baru masuk, berarti ada keyakinan kelas yang belum mereka laksanakan ya. Berarti seperti itu, kiatnya apa? Kita harus terus merefleksikan. Refleksikannya bagaimana? Kita coba ajak diskusi bersama-sama. Kenapa ya bisa sampai terlambat? Sudah seberapakah sering terlambat, dan apa yang harus diperbaiki?
kita coba tanyakan dan diskusi dengan anak-anak. Apa yang perlu diperbaiki ya, didiskusikan. Apakah memang waktunya harus diperpanjang? Apakah dipersingkat? Ataukah kita buat keyakinan kelas yang baru? Namun tentu kita tawarkan kembali. Jika keyakinan kelas yang semula sudah diterapkan belum berhasil, keyakinan kelas seperti apa nih yang mau kita coba ubah atau kita revisi ya? Kalau misalnya dirasa nanti masih gagal juga, kita jangan putus asa, terus coba lagi. Artinya apa yang bisa saya sampaikan di sini? Kiat-kiatnya apa? Karena memang setiap orang kebutuhan dasarnya berbeda, karakternya berbeda, kita bisa memberikan kiatnya itu dengan tentunya pertama memberikan teladan bagi anak-anak ya, memberikan contoh terlebih dahulu itu yang paling penting dan selalu merefleksikan atas setiap kegiatan. Kegiatan di sini berarti keyakinan kelas yang telah kita lakukan. Kalau masih ada yang kurang, berarti dirasa oh ada sesuatu nih yang harus kita perbaiki. Apa yang perbaikinya? Kita cari bersama-sama antara kita wali kelas dan juga anak. Itu mungkin kalau lebihnya Bu Nida, barangkali yang lain ada yang mau menanggapi. Ya, boleh Ibu Bapak jika ada yang mau menanggapi. Izin menanggapi ya. Bu Nida, sepertinya kita mengalami hal yang sama ya. Jadi ketika apa namanya kita membuat sebuah keyakinan kelas, kadang hasilnya tidak seoptimal itu. Tetapi mungkin yang harus kita kembali refleksi dan evaluasi adalah konsistensi kita ya dalam menerapkan itu. Jadi banyak yang terjadi di kita itu kenapa semuanya tidak maksimal karena tidak konsisten dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Kadang kitanya juga apa namanya lupa juga mungkin ya. Contohnya sebetulnya seperti halnya yang sudah dilakukan IPM itu ya. Kan suka nggak bisa itu di depan tentang atribut dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya memang tindak lanjutnya juga kita belum ada, hanya dicatat saja gitu ya. Kemudian mungkin diakumulasikan. Sementara untuk yang di kelas sendiri sebetulnya mungkin kalau menurut saya pribadi ya, kekeliruannya berawal dari kita yang sebetulnya menentukan garis besar. Kalau yang namanya keyakinan kelas itu harusnya setiap kelas beda-beda kan ya. Jadi harusnya pendapat anak saja karena mereka yang akan menyepakati. PR kita adalah gitu. Karena katanya kalau kita menerapkan sesuatu yang positif itu seperti layaknya kita menanam dengan pupuk organik ya. Jadi nggak kayak pupuk yang kimia, lama prosesnya, tapi hasilnya akan baik dan maksimal gitu ya, dan berdaya jual gitu. Bapak dan Ibu semangat terus mencoba ya. Nggak ada salahnya mencoba. Kalau gagal, kata Butia tadi, coba lagi. Tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih Butia ilmunya. Nindi, mohon maaf suaranya. Iya, terima kasih Bu Maulida, Ibu Nida untuk pertanyaan dan berbagi praktik baiknya. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita batasi sampai dengan Bu Nida ya Betia ya. Selanjutnya adalah tahap penyimpulan yang akan disampaikan oleh Ibu Aas kepada Bu Aas. Saya persilahkan. Baik. Apakah suaranya jelas, Bu Nindi? Jelas Bu Aas. Ya, terima kasih Bu Nindi, Bu Tia, atas kesempatannya, pemaparannya juga luar biasa. Mohon izin menyimpulkan, Bapak Ibu, untuk
budaya positif ini ya. Eh, Pertama kita tadi dibuka, dicerahkan ya, bahwa guru itu adalah diibaratkan sebagai seorang petani ya, yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya itu subur gitu ya, kemudian memastikan tanamannya tumbuh dengan baik, tempat bercocok tanamnya juga baik begitu ya. Jadi eh, kalau diibaratkan sekolah itu adalah ladang atau tempat menanam padi itu, maka tugas kita adalah mewujudkan, menciptakan lingkungan yang menyenangkan untuk murid-murid kita. Kemudian eh, yang pertama tadi diidentifikasi dulu juga sebagai, untuk budaya positif ini adalah kebutuhan dasar manusia ya, atau kebutuhan dasar peserta didik kita. Kemudian 5 posisi kontrol yang terdiri dari penghukum, ya, kemudian pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tadi sempat disinggung bahwa pembuat merasa bersalah itu yang justru disinyalir lebih beresiko dibanding yang penghukum ya, betul ya. Kemudian dilanjut dengan segitiga restitusi dari yang didasarkan pada teori kontrol. Yang pertama dari stabilitas atau menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, tadi pemaparannya sudah sangat jelas dari Ibu Tia. Dari ini sendiri, tadi dari berdasarkan tanya jawab, bahwa bagaimana pengalaman penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Tia di sekolah sejauh ini sudah berhasil ya, untuk beberapa anak sudah diterapkan juga dan berhasil, tetapi ada salah satu anak yang mungkin belum berhasil karena perlu diidentifikasi lebih lanjut mengenai kebutuhan dasar dia, sebetulnya apa yang lebih dia butuhkan gitu ya. Itu pun yang perlu mungkin kita lakukan bersama kepada anak-anak kita. Kemudian untuk pertanyaan tadi dari Ibu Dida mengenai keyakinan kelas, ya mungkin itu juga dirasakan oleh semua guru ya, bahwa keyakinan kelas itu ada di pampang tetapi mungkin belum sepenuhnya dilaksanakan ya. Tadi Ibu Tia menyebutkan mungkin salah satu tipsnya adalah melakukan refleksi terhadap butir-butir keyakinan kelas tersebut ya. Kemudian tadi dari Ibu Maulida bahwa keyakinan kelas itu juga perlu dilaksanakan secara konsisten, dan mungkin evaluasinya juga bahwa butir-butir keyakinan kelasnya itu karena mungkin kita diseragamkan ya, ada poin-poin umumnya yang diseragamkan, namun mungkin hal itu tidak sesuai dengan apa yang anak inginkan, atau hal itu tidak muncul secara alami dari pemikiran anak-anak tersebut. Jadi merasa oh itu bukan saya, mungkin begitu ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada yang kurang jelas untuk penyampaian kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waas untuk kesimpulannya luar biasa, merangkum semua yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tia. Ya, Ibu Tia, luar biasa sekali materi yang kita dapat hari ini ya. Sungguh mewakilkan bagaimana pelaksanaan kami di sekolah, dan semoga kami bisa selalu konsisten untuk melakukan disiplin positif ini dan selalu bisa memberikan praktik baik juga ke sesama rekan pengajar di sekolah. Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu doa tutup yang akan disampaikan oleh Pak Rudi. Kepada Pak Rudi saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop ya secara online, diseminasi budaya positif. Penerapan budaya positif ini telah dilaksanakan. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi keberkahan dan semoga dalam pelaksanaannya kita selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik anak-anak kita, sehingga apa yang kita harapkan terhadap peserta didik kita dapat tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Serta semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, khususnya untuk Butia. Semoga diberikan kelancaran dalam tugas-tugas CGP berikutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma huwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa aqwaina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat terus Bapak Ibu semua dalam mencetak generasi-generasi penerus bangsa. Ya, semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih untuk semuanya. Sukses terus untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ludi untuk doa tutupnya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, tidak pantang menyerah ya dalam memberikan disiplin positif ini untuk murid-murid tercinta kita di sekolah. Ya mungkin Butia terakhir ya sebelum kita sudahi pelaksanaan praktik baik mengenai disiplin positif ini, kita foto bersama dulu Ibu Bapak, boleh dinyalakan kameranya. Kita berfoto bersama. Ya, baik saya hitung ya. Silahkan untuk gimana Bu Tia gayanya? Mau seperti ini? Boleh sama-sama kita seperti ini Bu Bapak ya. Baik, 1, 2, 3. Iya, terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Selamat beristirahat. Selamat berakhir pekan, Ibu Bapak. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga dapat menginspirasi untuk Bapak Ibu hebat dimanapun berada. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.